Apakah ada pintu terkunci dalam hidup atau keluarga saya yang mencegah Yesus mengembuskan Roh Kudus-Nya ke dalam diriku? Ini adalah pertanyaan Renuel untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Apakah kamu tahu kisah hidup Franz Jägerstätter? Seorang ayah, suami, martir. Di suatu desa Austria yang tenang, Franz Jägerstätter menjalani kehidupan yang sederhana sebagai petani, suami untuk Franziska, dan ayah dari 4 anak. Dikenal karena iman Katoliknya yang dalam, Franz adalah orang yang taat berdoa dan berprinsip. Ketika Perang Dunia II terjadi, dia direkrut menjadi tentara Hitler. Tapi tidak seperti orang lain yang mematuhinya karena takut atau kewajiban. Franz tidak bisa memaksa dirinya untuk bersumpah setia untuk rezim yang dibangun di atas kebencian dan kekerasan. Ia percaya pada Injil, dalam damai Kristus, dan bahwa membunuh itu salah, bahkan jika itu membuatnya kehilangan segalanya. Penolakan Franz menghancurkan hati orang-orang di sekitarnya, terutama istri dan ibunya, yang memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali demi anak-anaknya. Pastor di desanya, dan bahkan uskup pun, mendesaknya untuk mematuhi negara. Tapi Franz tetap teguh, bukan karena harga dirinya, tapi karena keyakinannya. Dalam penjara, dia menulis surat kepada Franziska, memanggilnya istri tercinta, dan mendorongnya untuk tetap kuat dalam iman. Meskipun berasa dalam isolasi dan penyiksaan, dia memaafkan para penawannya dan memancarkan kedamaian. Pada 9 Agustus tahun 1943, dia dieksekusi dengan guillotine. Kata-kata terakhirnya penuh dengan kasih dan pengampunan. Beberapa tahun kemudian, pengorbanannya akhirnya diakui. Pada tahun 2007, Paus Benediktus ke-16 membeatifikasi Franz Jägerstätter sebagai martir. Hidupnya menjadi kesaksian tentang apa artinya mengikuti Kristus yang bangkit. Minus tidak di balik pintu ketakutan yang terkunci, tetapi dalam penyerahan penuh kepada Roh Kudus. Dalam memilih perdamaian daripada kompromi titik koma, kebenaran atau keberlangsungan hidup, dan kasih daripada ketakutan. Franz mengingatkan setiap orang tua, pasangan dan orang percaya. Roh Kudus dapat membuat kita berani bahkan dalam menghadapi kematian. Waktunya akan tiba ketika kita tidak akan diminta hanya untuk memberi sedikit, tetapi untuk memberikan segalanya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mendorong kita untuk membuka pintu ketakutan, kemarahan, atau penyesalan, agar Yesus dapat menghembuskan Roh Kudus-Nya ke dalam hidup kita, pernikahan, dan keluarga kita. Kita tidak dimaksudkan untuk tetap berada di balik pintu terkunci. Kita telah diampuni, diberdayakan, dan diutus. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam pertemuan yang menakjubkan ini, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid-Nya yang terkurung dalam ketakutan. Kata-kata pertamanya bukanlah kecaman, namun kedamaian. Ia mengembusi mereka dan memberikan Roh Kudus, menugaskan mereka untuk maju dan memaafkan. Sama seperti dia diutus oleh Bapa. Dengan melakukan itu, Yesus menggantikan ketakutan mereka dengan tugas, mengganti kebingungan mereka dengan tujuan, dan kesalahan mereka dengan rahmat. Saat ini adalah tentang pengangkatan kita. Kita tidak dimaksudkan untuk tinggal di balik pintu ketakutan, kemarahan, atau penyesalan. Yesus memanggil kita untuk bernafas dalam Roh-Nya, didamaikan, dan membawa kedamaian dan belas kasih-Nya kepada orang lain. Kita tidak dimaksudkan untuk tetap berada di balik pintu terkunci. Kita telah diampuni, diberdayakan, dan diutus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat, karena menderita wafat di atas kayu salib, karena kebangkitan dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus,
Ampuni kami ketika kami membiarkan diri kami di penjara rasa takut, amarah, atau menyesal. Isilah hati kami dengan rahmat-Mu, damai, dan belas kasih-Mu. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk memberdayakan kita untuk sepenuhnya percaya bahwa kita tidak dimaksudkan untuk tetap berada di balik pintu terkunci. Kita telah diampuni, diberdayakan, dan diutus. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.